Halo semuanya. Welcome to Stereo. Ini episode pertama kita loh yang dipersembahkan oleh OSIS Mak 3. Perkenalkan, saya Brian Alden Christian selaku Wakil Ketua OSIS Mak 3. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara sendirian, tetapi saya juga akan ditemani oleh bos saya, Stephanie Dorothea. Halo Stephanie, apa kabar? Aku baik kok. Perkenalin semuanya, nama aku Stephanie Dorothea sebagai Ketua OSIS Mak 3. Nah, gak kerasa nih Tep, kita sudah memasuki bulan ketiga menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Gimana nih perasaannya Tep? Apalagi tahun ini kan ada tantangannya sendiri, yaitu tahun pertama di mana sistem pembelajaran itu adalah secara online. Bagaimana Tep? Kalau aku sih luar biasa. Nah Tep, sesuai dengan topik podcast kita kali ini, yaitu belajar demokrasi yuk. Nah, tanpa kalian sadari, kalian tuh juga teman-teman sudah praktek demokrasi pada bulan Desember lalu, yaitu melalui Pilketos online. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan nih bagaimana pengalaman Stephanie dan saya sendiri terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di masa online ini. Mulai dari awal banget, dari pertama kali dicalonkan, lalu pengalaman berkampanye, dan perjuangannya hingga bisa sampai ke titik yang sekarang ini. Nah, sebelumnya aku pengen tahu satu hal dulu nih, Tep. Sekarang kan kamu kelas 11 ya? Oh Dulu, iya. waktu kamu kelas 10, kalau nggak salah, kamu itu anggota OSIS bidang 5. Betul sekali. Ya, kalau aku itu anggota OSIS bidang 1. Nah, dan sekarang kamu sudah kelas 11 dan sudah menjabat menjadi ketua OSIS selama 3 bulan, betul? Betul. Nah, Tep, dengar-dengar kamu awalnya saat naik kelas 11 sebenarnya tidak ingin menjadi anggota OSIS. Nah, itu kenapa Tep nggak mau jadi OSIS lagi? Gimana ceritanya? Hingga kenapa kok kamu bisa dipilih menjadi calon ketua OSIS? Wakilku agak ngumbar-ngumbar ya emang, tapi nggak apa-apa sih. Oke, aku ceritain. Jadi emang bener, awal-awal itu aku nggak kepikiran sama sekali buat jadi OSIS, apalagi jadi ketua OSIS kan. Nah, sampai pas itu aku tiba-tiba di chat sama ketua OSIS periode 2020, si Angelic. Aku ditanyain kayak perasaan aku gimana pas sama ini menjabat. Nah, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba aku ditanyain, kamu mau jadi ketos enggak? Aku bingung dong, aku bilang ke cicinya, aku mau mikir-mikir dulu. Sama sekalian aku nanya-nanya kerjaan ketua OSIS kurang lebih kayak gimana sih, karena aku sama ini gak ada pengalaman jadi ketua OSIS, otomatis aku gak tahu apa-apa dong. Nah, aku dikasih waktu buat mikir-mikir. Aku merenung, aku berpikir selama 2 hari gitu. Akhirnya setelah aku mikir lama gitu ya, aku memutuskan untuk mencalonkan diri. Nah, pas aku udah okein, aku nyalonin diri, aku langsung tuh di-invite ke grup calon ketua OSIS. Isinya ada 4 orang. Nah, salah satunya nih, ada wakilnya aku. Nah, pas itu, kenapa ya guys kira-kira ada wakil aku di dalamnya? Nah, ya sama. Kalau aku dulu juga di chat sama ketua MPK pas bulan November awal. Nah, pas di chat itu sama juga, kaget juga. Karena nggak nyangka. Karena pada saat itu sebenarnya sudah PW banget sama bidang 1, bidang kerohanian. Bidang aku yang dulu itu. Aku udah kangen banget sama Pak Pati, Yuni Catherine, dan Bu Priska. Nah, jadi kirain tuh bakal jadi koordinator bidang 1 itu aja udah cukup. Ternyata pas ditawarin, akhirnya kaget kan. Ada kesempatan langka nih, bisa menjadi ketos, bisa mencari pengalaman baru. Kenapa nggak diambil kan ya? Jadi aku terima, lalu di-invite juga ke grup Caketos tadi. Nah, di sana masing-masing ketos diinfo mengenai wawancara kesiapan ketos yang akan diadakan sekitar 1 minggu berikutnya. Langsung tuh masing-masing dari kita mempersiapkan, meriset. Kalau aku meriset, mendalami apa saja sih kerjaan ketua OSIS, apalagi di masa online ini kan. Apa saja program-program yang bisa dilaksanakan di masa online. Salah satunya ya Stereo ini. Nah, setelah 1 minggu berjalan, dilaksanakan wawancara. Calonnya ada 4 orang, yang menjadi laki-laki, aku doang sendiri, sisanya cewek. Maka itu aku yang maju paling pertama. Nah, di wawancara itu ada anggota OSIS periode sebelumnya, ada MPK juga, dan para guru yang menanyakan beberapa pertanyaan. Pas masuk ke Zoom, widih sepi. Kameranya mati semua. Pas ada satu kamera yang nyala, muncul gambar pocong. Enggak. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai akhir wawancaranya
Ya, pas diwawancarain ada beberapa pertanyaan yang tidak terduga. Sampai pertanyaan-pertanyaan itu ada yang uji moral kita. Ya, tapi saya rasa saya sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha yang terbaik. Amin aja deh. Semoga diloloskan menjadi calon ketua OSIS yang berikutnya. Nah, kalau Stefani pas diwawancara gimana pengalamannya? Ya, pengalaman aku nggak beda jauh sih sama Brian. Bedanya Brian tuh ya, pas wawancara itu lama banget. Jadi aku awal-awal dari deg-degan. Saking nungguin Brian lama tuh ya, aku jadi nggak deg-degan lagi. Sampai udah santai gitu loh. Ya, walaupun pas masuk ke Zoom-nya itu, aku agak deg-degan sih. Tapi nggak apa-apa kok, nggak deg-degan banget. Nah, pas itu sebelum wawancara, aku udah nyiapin beberapa hal. Contohnya program. Aku juga udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan tidak terduga. Nah, kebetulan aja pas wawancaranya emang keluar sih pertanyaan tidak terduga. Tapi untungnya aku bisa jawab semua dan ya bisa dibilang lancar sih sebenarnya. Nah, abis wawancara itu aku ditanyain nih mau milih wakilnya siapa. Nah, sebenarnya agak bingung sih mau siapa. Tapi waktu itu aku udah milih orang dan orangnya itu bukan Brian sih sebenarnya. Nah, pas nama orang itu diajuin ke guru-guru kurang setuju buat dia jadi wakil ketua OSIS. Ya jadinya ujung-ujungnya dipasangin juga sama Brian. Mungkin emang udah takdir kali ya. Nah, tapi pas dipasangin itu perasaanku gimana ya? Kaget gitu loh. Karena belum kenal, terus gak ada chemistry sama sekali takutnya. Kita dulu waktu kelas 10 belum kenal sama sekali ya, walaupun kita tuh sama-sama anggota OSIS. Iya, ya mungkin aku ansos banget. enak aja. Ya kita mungkin belum kenal karena masa online yang tiba-tiba datang kan, jadi belum sempat ketemu antara bidang 1 dan bidang 5. Nah, akhirnya ya singkat cerita dia yang pertama kali inisiatif kenalan. Cewek yang ngajak kenalan dulu ke cowok kan, ya nggak kebalik tuh. Ya, tapi itu karena aku juga belum tahu kalau ketuanya bakal jadi Stefani. Ya akhirnya kita telepon-teleponan, lalu kita membicarakan persiapan untuk kampanye berikutnya. Jadi cerita gini, setelah wawancara itu, kita dikasih waktu 1 minggu untuk mempersiapkan debat kampanye. Banyak banget yang harus dipersiapkan. Apa misalnya, ada tim ses, poster, video promosi, visi misi, program, nama pasangan, dan banyak lagi. Belum cukup itu aja, ketua aku tuh orangnya bersemangat banget. Mungkin bisa dibilang lebih bersemangat daripada pasangan-pasangan yang lain. Buktinya ya, kalau dilihat dari jumlah video trailer, poster yang dia buat tuh idenya banyak banget, gak habis-habis. Rapatnya juga banyak banget. Nah, cerita soal rapat. Pas rapat pertama kami, itu udah semangat banget bikin semuanya sampai lengkap. Bikin nama, visi misi, slogan, rancang program, semuanya langsung habis dibahas. Setelah diskusi, hasilnya itu ternyata di antara kami tidak ada yang bisa untuk membuat poster atau edit video yang bagus. Oleh karena itu, untungnya di tim ses kita ada orang yang mau membantu kita membuat video dan poster. Jadi dalam waktu yang singkat, syukur video dan poster pun jadi. Tapi kita bikin sarana promosi yang lain juga. Kita inisiatif bikin yang kreatif-kreatif kan, seperti games bingo, Disordered, atau yang teman-teman bisa lihat juga ada IG story pengenalan program. Sebenarnya guys, pas awal itu Brian tuh ngiranya tuh aku tuh kepengen banget menang sampai rapat terus, bikin ini itu, semangat banget. Tapi sebenarnya pas awal-awal itu tuh aku tuh gak ada harapan menang sama sekali. Aku ngerasa puas gitu loh karena aku udah melakukan yang terbaik. Terlebih lagi aku dapat bantuan dari beberapa orang, dari wakil aku, dari tim sukses, dari keluarga, dari guru-guru juga. Jadi kalau aku lemes-lemes, gak semangat, nah kasihan dong mereka yang udah susah payah mau mendukung aku. Jadi aku usahain yang terbaik buat bikin strategi sama hal-hal yang lainnya buat menjadi yang terbaik. Nah, mantap tuh. Nah, jadi first impression, kita membahas first impression dari aku ke kamu. Emang terlihat Stefani itu orangnya emang sangat bersemangat, berinisiatif tinggi, dan pay attention to detail banget. Kelihatan orangnya berdedikasi tinggi. Nah, itu first impression aku ke kamu. Nah, penonton nih pengen tahu juga first impression Stefani ke aku gimana? Gimana, Tep? Oh, kalau
pertama-tama sebelum ketemu Brian gitu ya, sebelum rapat pertama kali, ekspektasi aku tuh nggak tinggi-tinggi banget sama Brian. Tapi ternyata kualitasnya tuh bagus banget. Orangnya teliti. Terus dia tuh kalau ada bingung sesuatu, dia langsung nanya ke aku. Jadi tuh terbuka gitu loh orangnya. Terus dia orangnya semangat. Dan karena dia semangat, dia bikin aku tambah semangat juga dong otomatis. Terus enak banget lah diajak kerja sama. Mantap. Kamu orangnya juga friendly banget. Mulai dari rapat pertama, kita itu udah dapet chemistry-nya. Senang banget karena ada orang yang bisa diajak menjadi partner untuk diajak kerja bareng. Iya dong, harus seneng. Oke, jadi singkat cerita nih. Setelah wawancara kemarin, itu tuh kita dikasih waktu seminggu kan. Sebelum nanti ada yang namanya tuh wawancara kesiapan. Nah, wawancara kesiapan ini tuh kayak guru-guru sama panitia nanyain kita, kira-kira kita udah nyiapin seberapa jauh sih posternya, programnya, segala macem. Jadi, sehari sebelum diwawancara, kita tuh bener-bener diskusin program kita matengin konsepnya. Kayak contohnya, program ini bermanfaat gak ya? Terus bisa melibatkan banyak orang gak? Nah, pas hari H ini, kita tuh maju urutan pertama karena kita tuh paslon nomor 1 kan. Ya, aku adalah perasaan deg-degan. Takutnya tuh programnya tuh kurang siap. Terus takutnya guru-guru nanyain hal-hal yang cukup tidak terduga. Tapi guys, kalian harus lihat muka wakil aku. Mukanya tuh tenang banget, kayak gak ada beban hidup. Gak ada panik-paniknya gitu loh. Nah, sekarang aku penasaran gitu. Kira-kira perasaan kamu pas tuh gimana, Brian? Sebenarnya bukan gak panik, deg-degan juga ada. Tapi yang aku rasakan, kita itu sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Udah dipikirin nih programnya bisa nggak jalan pas offline atau online. Udah dipikirkan juga teknis pelaksanaannya, waktu pelaksanaan, dan detail-detail penting lainnya. Jadi saat wawancara, karena ngerasa programnya udah keren banget, udah aman, jadi ya jalanin aja. Tapi ternyata pas diwawancara tetap aja dicecar habis-habisan. Sampai ada satu program yang kita buat yang harus diubah total konsepnya. Untung program-program yang lain yang kita buat itu masih aman dan diperbolehkan untuk dikampanyekan. Akhirnya kita diperbolehkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kampanye program. Kampanye program itu tuh ada 2. Kampanye yang pertama itu tuh lebih ke melalui medsos. Nah, kalau kampanye yang kedua itu tuh kita tuh benar-benar ketemu langsung sama guru dan teman-teman. Nah, aku ceritain dulu nih dari yang pertama. Kalau yang pertama itu kan lebih ke medsos. Jadi kita dibantuin sama tim sukses buat posting poster kita, video trailer kita. Terus kita sempet juga kayak yang Brian bilang, bikin bingo. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikut main bingo sama Disordered. Kita juga sempat posting detail program kita di Instastory. Nah, sampai terakhir sebelum pemilihan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, kita semua kan dikumpulin tuh di dalam Zoom besar. Nah, pas itu kita juga kampanye, kita ngomongin visi misi kita ngomongin detail program kita. Nah, pas kampanye yang kedua ini tuh, aku bener-bener takut salah ngomong. Karena gimana ya, itu tuh kita ngomong bener-bener di depan satu sekolah yang kurang lebih tuh ada 500-an orang deh pas itu. Tapi lagi-lagi muka wakil aku tuh santai banget. Aku tuh nggak ngerti mukanya dia itu tuh sebenarnya lagi panik atau emang nyantai, nggak ngerti deh gimana. Ya, Tep, sebenarnya kalau acara besar itu kita pede-pedein aja. Jadi otomatis kalau pede hasilnya kan maksimal. Nah, kenapa aku nggak gugup? Karena persiapan kita tuh udah matang banget, seperti yang tadi aku bilang. H-1 kampanye nih, kita kan udah bikin poin-poin penting apa saja yang akan kita bicarakan pada kampanye terakhir nanti. Bahkan berkat inisiatif Stefani nih, kita udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyain nanti. Jadi kita sudah menyiapkan jawaban-jawaban. Udah dipikirin pertanyaannya apa, udah disiapkan jawabannya. Untung saja pas kampanye itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan juga ditanyakan oleh para guru dan para siswa. Jadi yang kita buat tuh tidak sia-sia, sehingga jawaban kita itu lancar dan gak malu-maluin. Pas kampanye itu aku suka banget sama sistem yang dibikin panitia. Menurut aku tuh benar-benar terstruktur, bahkan per calon yang ngomong tuh udah dibatesin waktunya.
dan semuanya itu berjalan on time sama mengalir banget. Seneng banget walaupun online, SMAK 3 tetap mau ngajarin murid-muridnya untuk demokrasi bahkan sejak SMA. Nah, jadi teman-teman, kita kan selama pemilihan ketos ini punya hak pilih tuh. Jadi kita bisa milih pemimpin yang kita inginkan. Nah, karena kita bisa milih orang yang kita mau, kita tuh pasti tuh bener-bener nggak maksa teman-teman deket kita buat milih kita. Jadi kita anggap teman-teman yang lain tuh bisa milih paslon yang terbaik buat mimpin SMAK 3. Nah, setelah kita kampanye-kampanye gitu, kita tuh dibagi Google Form buat ngisi kira-kira siapa ketua OSIS atau wakilnya yang bakal jadi ketua OSIS. Sebenarnya kita nggak ngira bakal menang, karena lihat-lihat paslon yang lain tuh menurut kita tuh bener-bener bagus banget. Tapi kalaupun misalnya aku sama Brian kalah, aku udah bersyukur banget karena udah dapetin pengalaman yang bagus dari persiapan-persiapan kampanye. Aku juga udah bersyukur dan bisa kerja sama tim ses juga sama Brian. Nah, kalau Brian pas sebelum pemilihan itu berharap menang nggak? Berharap menang dong, karena perjalanan panjang yang sudah kita lalui, banyak usaha, banyak waktu luang yang sudah kita korbankan hingga bisa sampai ke titik itu. Kita sudah menyisihkan banyak waktu luang, banyak energi, ya kan? Oleh karena itu, penghargaan terbaik yang bisa kita dapatkan tentunya adalah kalau kita menang. Tapi walaupun kalah pun aku juga udah siap, karena memang yang memberikan usaha itu bukan cuma kita doang, Tep, tapi juga paslon-paslon lain. Mereka sudah mengorbankan banyak hal. Memang persaingannya itu ketat banget sih, karena program-program mereka bisa dibilang juga bagus. Nah, setelah selesai pemilihan sama kampanye tadi, kita tuh ada waktu senggang kurang lebih 2-3 jam. Nah, pas itu aku tuh udah nggak mikir mau menang. Bahkan yang aku pikirin saat itu tuh kira-kira siapa ya next ketua OSIS-nya. Terus aku ya kalau kalah intinya udah siap banget lah. Sampai tiba-tiba tuh ya, aku lagi rebahan. Masuk gitu loh notification line ke handphoneku. Dari notification tuh otomatis kita bisa baca message-nya kan. Nah pas aku baca tuh intinya message-nya tuh kayak pemilihannya tuh udah hasilnya tuh udah keluar. Tapi aku nggak berani buka message-nya gitu loh karena takut malu kalau yang ngevote kita berdua tuh cuman dikit banget orangnya. Tapi setelah muncul message pertama, ada message kedua. Nah di message kedua ini aku sama Brian di tag. Wah, karena penasaran langsung aku buka dong notification-nya. Ternyata hasil pemenangnya itu aku sama Brian. Pas itu aku bener-bener kaget, gak nyangka. Terus pas itu aku langsung nelfon Brian. Nah, kalau di waktu senggang yang 2 jam, 3 jam itu, aku ngerasa kalau akhirnya perjuangan kami udah selesai. Tinggal menunggu hasilnya aja, gak peduli kalah ataupun menang. Yang penting kita sudah mendapatkan pengalaman yang berharga mengenai bagaimana sih rasanya persiapan demokrasi dan kerjasama dengan orang lain. Bersyukur banget bisa ketemu Stefani yang bisa diajak kerjasama dengan baik dan juga bisa menjadi role model, teladan menjadi seorang pemimpin. Nah, ceritanya waktu senggang itu aku lagi sakit perut, lagi di toilet, lama di toiletnya. Mungkin tuh karena stres abis kampanye, jadi sari-sarinya semua dikeluarin kan. Nah, pas balik dari toilet, udah banyak notif yang numpuk nih. Ternyata benar pengumumannya aku dan Stefani yang jadi pemenangnya. Nah, aku bersyukur karena ternyata hasil kerja keras kami membuahkan hasil. Jadi langsung aja nih aku sebarin kabar baik itu ke orang terdekat, ke keluarga, ke teman-teman terdekat dan sebagainya. Aku excited mengenai apa yang ada di hadapan kita untuk di masa yang akan datang. Nah, kalau kamu gimana, Teh? Oke, kalau aku jadi orang menang itu umumnya seneng banget kan, hore-hore. Tapi beda sama aku, perasaan aku tuh pas itu tuh bener campur aduk antara seneng, bingung, sama kaget. Senengnya tuh karena kerja keras kita udah terbayar, apalagi kita semua tuh kerja pas ujian akhir semester. Otomatis gak gampang kan bagi waktu antara ujian sama nyiapin OSIS. Oke, jadi perasaan aku tuh orang umumnya tuh menang tuh hore-hore, kurang lebih 3 bulan nih. Nah selama ini memang ada kendala-kendala, tapi tentu saja aku gak berhenti belajar kok.
aku belajar seiring masa jabatanku. Nah, untungnya juga banyak orang-orang di sekitar yang mau dukung aku. Contohnya orang tua aku ikut ngedukung, guru-guru bantu bimbing aku, teman-teman, kakak kelas, dan juga wakilku yang mantul ini. Nah, dari pemilihan ini, aku belajar banyak banget. Aku selalu belajar buat bergantung sama Tuhan, terus gak usah khawatir sama rintangan-rintangan yang ada di depan. Aku juga belajar ngelakuin yang terbaik dalam segala hal yang kita perbuat. Karena kalau kita melakukan yang terbaik, pasti akan membuahkan hasil. Selain itu, aku juga belajar buat kerja sama orang lain, belajar ngatur waktu. Intinya banyak banget deh hal-hal yang aku dapetin dari proses ini. Ya, aku juga belajar banyak hal juga ya dari proses pemilihan ini. Antara lain misalnya bagaimana sih teknis pemilu itu, bagaimana cara membuat video dan poster yang menarik perhatian orang, atau bagaimana juga cara untuk bekerja sama dengan orang lain hingga menghasilkan hasil yang terbaik. Aku juga belajar untuk selalu bergantung pada Tuhan, karena bila kita hanya mengandalkan kerja keras kita sendiri tanpa Tuhan, itu cuma-cuma. Aku juga belajar untuk berbicara di depan umum, melatih public speaking, belajar memanage waktu juga, dan juga belajar mempersiapkan segala sesuatunya secara sempurna. Jadi kurang lebih gitu teman-teman pengalaman kita mengenai pemilihan ketua OSIS. Nah, aku mau berterima kasih juga nih kepada orang-orang yang udah dukung kita berdua untuk jadi pasangan ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih juga udah kasih kita kepercayaan dan tanggung jawab yang besar. Kita akan berusaha membanggakan SMAK 3 bersama tim OSIS yang saya pimpin. Sekian untuk stereo kali ini. Semoga banyak hal yang bisa teman dapatkan setelah mendengarkan podcast ini. Dan juga semoga podcast ini bisa menjadi hiburan bagi teman-teman. Aku Stefani. Aku Brian. Kami mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah nonton sampai habis. See you on the next episode of Stereo. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye.